Hai, aku Opin. Hari ini aku akan mengajak kamu untuk belajar tentang metamorfosis sempurna. Du 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 du. Wah, ada katak. Tapi jangan berisik karena katak sedang bertelur. Kamu tahu tidak bagaimana telur itu bisa menjadi katak yang besar seperti sekarang? Ikuti aku yuk. Tahap pertama dari proses pertumbuhan katak adalah telur. Katak dapat bertelur sebanyak 5.000 sampai 20.000 telur. Banyak sekali bukan? Tapi tidak semua telur dapat menetas karena ada beberapa telur yang hanyut terbawa arus. Setelah 21 hari, telur akan menetas dan keluarlah kecebong. Kamu dapat menyebutnya berudu. Kecebong bernafas menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuhnya. Setelah menetas, kecebong memakan sisa telurnya sebagai sumber makanan. Lalu, kaki kecebong akan terbentuk mulai dari kaki belakang sampai kaki depan. Kamu bisa menyebutnya kecebong berkaki. Kecebong berkaki sudah dapat memakan serangga kecil yang telah mati seperti semut. Kecebong berkaki akan terus mengalami pertumbuhan. Mulutnya melebar, insangnya hilang, paru-parunya mulai berfungsi, dan ekornya pun memendek. Kamu dapat menyebutnya katak muda. Katak muda sudah dapat hidup di darat loh. Pada usia 16 minggu, katak muda berubah menjadi katak dewasa dan sudah dapat memakan serangga kecil yang ada di sekitarnya seperti lalat dan nyamuk. Apakah kamu melihat perubahan bentuk yang terjadi pada katak? Pada pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk dari mulai telur, kecebong, kecebong berkaki, katak muda, sampai katak dewasa. Perubahan bentuk secara bertahap tersebut dinamakan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap pertumbuhan hewan dari telur hingga dewasa. Karena katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari telur hingga dewasa, maka katak mengalami metamorfosis sempurna. Apakah kamu sudah paham tentang metamorfosis sempurna pada katak? Wah, ada kupu-kupu terbang. Kamu tahu tidak? Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna juga loh. Ikuti aku yuk. Tahap pertama dari pertumbuhan kupu-kupu adalah telur. Kupu-kupu meletakkan telurnya di ujung daun. Setelah bertelur, kupu-kupu akan meninggalkan telurnya. Kita lihat dari dekat yuk. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan berwarna putih transparan. Setelah 7 hari, telur kupu-kupu menetas dan keluarlah ulat. Kamu dapat menyebutnya larva. Setelah menetas, ulat akan memakan sisa telurnya sebagai sumber makanan. Setelah sisa telurnya habis, ulat mulai memakan daun sampai tubuhnya membesar. Ulat siap untuk berubah menjadi kepompong. Kamu dapat menyebutnya pupa. Setelah 14-16 hari, kepompong retak dan keluarlah kupu-kupu. Beberapa jam kemudian, kupu-kupu siap terbang dan mencari makanan pada bunga. Apakah kamu melihat perubahan bentuk yang terjadi pada kupu-kupu? Pada pertumbuhannya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai kupu-kupu. Nah, karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari telur hingga dewasa, maka kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Selain katak dan kupu-kupu,
masih banyak hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, seperti semut, nyamuk, dan lebah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah!